Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah asik, ini ngopi sore itu dibuat kopinya light ya. Ke single origin, Arabica. Ini kopi warga ya, kopi warga rasanya. Saya buat light, jadi sore-sore lagi mendung, enak ngopi kayak gini. Sebenarnya saya akan buat 2 video, tapi satu-satu dulu ya. Yaitu dua-duanya tentang cryptocurrency. Yang paling susah nanti itu harus dibuat video beneran itu tentang the unsecurity of transaksi. Nanti akan saya bahas itu. Tapi sekarang saya akan bahas realitasnya dari cryptocurrency. Jadi salah satu janji dari cryptocurrency yang berbasis blockchain adalah biaya transaksi yang murah. Nah, sampai sekarang nggak kejadian. Jadi cryptocurrency belum bisa berkembang dengan pesat itu karena biaya transaksinya mahal. Nah, ini kayak zaman dulu ya, kalau kita bicara tentang uang di Indonesia juga gitu. Kalau kita transaksi dari satu bank ke bank lain mahal ya. Transaksi satu bank ke tempat lain mahal sekali biaya transaksinya. Dulu antar bank itu mereka punya agreement sendiri-sendiri antar bank biaya transaksinya berapa gitu. Sampai akhirnya kalau di Indonesia akhirnya buat RTGS. BI memiliki RTGS yang mana semuanya kalau mau transfer lewat RTGS ya dicatatkan. Jadi orang mau transfer dari BNI ke BRI itu dicatatkan lewat itu, dari Mandiri ke BCA itu pakai RTGS gitu ya. Ada juga sistem lain namanya SKN juga sama di situ ya untuk biaya transaksi. Dan yang baru-baru ini sedang digunakan oleh di Indonesia itu adalah BI Fast ya, BIFAST ya. Itu juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya satu, kecepatan transaksinya lebih cepat dan lebih tinggi, banyak volume transaksinya, dan dua, biaya transaksinya bisa jadi lebih murah. Jadi kalau saya mau transfer dari satu bank ke bank yang lain yang berbeda bank, maka biaya transaksinya lebih murah. Kenapa ini penting? Contohnya nih, saya punya toko musik digital, satu lagu harganya 5.000 itu ya di insanmusic.id. Satu lagu 5.000. Nah, kalau Anda mau beli satu lagu ya, ngedownload satu lagu dari saya, gimana cara bayarnya ya? Pak, saya mau bayar Rp5.000. Biaya transaksinya berapa? Biaya transaksinya Rp5.000. Ya habis lah ya. Saya nggak, sebagai penjual nggak bisa apa-apa. Sebagai UMKM saya nggak bisa apa-apa. Biaya transaksi itu harus turun. Ya kita pengennya berapa? Ya kalau bisa 100 perak lah ya biaya transaksi. Belum sampai ke sana ya, tapi turun ya, turun. Mungkin dari 5.000 turun. Saya nggak tahu sekarang berapa gitu ya. Itulah sebabnya toko musik digital saya agak susah ya berkembangnya itu karena biaya transaksi seperti itu, sehingga orang nggak bisa beli satu lagu, harus beli banyak ya, banyak lagunya, sehingga nanti kalau beli misalnya katakanlah 75.000 totalnya, biaya transaksi 5.000 masuk akal ya, 75.000 nilai transaksi, biaya transaksi 5.000 masih tetap mahal, tapi memungkinkan. Nah ini demikian pula ya dengan cryptocurrency yang lagi rame-rame orang cryptocurrency. Yang paling ngetop tentu saja Bitcoin ya, terus ada Ethereum dan lain-lain ya. Ini cryptocurrency sungguhan ya, kripto sungguhan, bukan yang abal-abal ya. Saya nggak mau sebut nama ya kalau yang abal-abal. Pak, bukan abal-abal, belum terkenal ya, belum terkenal, tapi sudah tercemar. Ya, baik ya. Nah, contohnya misalnya saya langsung aja ya, saya coba misalnya saya naruh uang katakanlah Rp500.000, banyak Rp500.000 ya. Saya taruh di sebuah account saya, di sebuah dompet saya. Nah, kemudian dompet itu mau saya tukarkan ke koin, istilahnya kalau di cryptocurrency itu koin ya. Nah, saya ambil contoh nih ya. Ini contohnya saya ambil tampilan layar saya aja ya. Saya ambil tampilan layar saya yang tidak ada rahasianya sebentar. Supaya Anda tidak bisa ngintip-ngintip. Nah, ini contohnya ya. Sebentar. Fontnya kayaknya perlu digedein ya. Fontnya perlu dibesarkan. Ya. Jadi ini saya punya account di Binance ya. Binance ini ada account saya. Saya masukin uang ke sana ke account ke rekening Binance saya. Katakanlah di sini saya punya uang 500.000 ya. Kemudian saya akan ambil ini menjadi Ethereum ya.
Ya, misalnya apa? Ethereum klasik gitu ya. Ethereum klasik gitu. Nah, nanti dimasukkan address-nya segala macam. Ini address ini adalah wallet saya. Tapi saya katakanlah mau saya lakukan di mana nih? Nah, biayanya tuh cukup mahal ya. Aduh ya. Biayanya fee-nya mahal nih, fee-nya. Dan butuhkan waktu yang lama juga, fee-nya sekitar segitu ya. Sekitar 0,31 dolar. Yang ini 0, berapa nih? 2 dolar ya. Oke, katakanlah saya ingin beli. Nah, sekarang yang lagi rame ya, MetaMask. MetaMask, Metaverse. Contohnya adalah kalau kita pakai Sandbox ya. Sebentar, saya lihat Sandbox Game. Nah, Sandbox Game saya. Eh, Nah, ini kan di Sandbox Game saya nih ya. Ini account saya dilihat di sebelah kanan tuh. Ethereum-nya 0, ETH-nya 0, Sen-nya 0 ya. Ini uang Ethereum, uang Sen saya 0 ya. Jadi ini agak susah ya. Ntar dulu saya tunjukkan ya. Ethereum saya 0, Sen saya 0. Balik lagi ke sana ya. Misalnya saya mau ini tadi ya, Ethereum ya. Ethereum ini ya. Nah, ya. Sama ya, biayanya untuk melakukan transaksi berapa? Lumayan ya. Kalau ini ya banyak ya, mahal ya. Mulai dari yang lewat networknya ini agak lama ya, atau yang Ethereum di networknya Ethereum ERC20 nih 18 dolar. Fee-nya 18 dolar ya untuk ini. Waduh ya. Atau gini lah, saya mau beli, kan ini saya mau beli di Sandbox ya, saya mau beli Sand. Nanti untuk beli tanah di Sandbox ya, katakanlah ya. Saya beli gitu. Makanya saya akan coba mau beli apa? Sand ya. Sand, select coin to Sand. Ya, the Sandbox ya, itu uangnya itu. Nanti saya masukkan wallet saya ya. Saya ini nggak saya tuliskan di sini soalnya nanti takutnya Anda tahu malah tahu duit saya banyak. Aduh, sekarang ditanya ya, minimum sen withdrawal adalah 14 sen minimal ya. Minimum, jadi saya harus ambil di sini berapa? Minimumnya ada 14. Biayanya 7,1 sen. Ya, biaya misalnya ini ya, saya jalanin di Ethereum. Itu biayanya adalah 7,1 sen alias 28 dolar. Sebentar. 28 dolar itu berapa ya? Ntar saya tunjukkan pakai kalkulator aja kali ya. Kalkulator. 28 kalau sekarang katakanlah 15.000 ya. 15.000. Berarti 420.000. Ongkosnya 420.000. Jadi saya punya 500.000 rupiah kalau saya mau beliin ke San ya. Habislah biayanya 420.000 ya. Dan sennya juga saya tadi ya di sini harus minimal 14 sen. Habislah ya. Jadi ya 14 sen kalau tadi ya 7,1 sen kan tadi berapa? Sekitar 420.000 ya. 420.000 berarti ini saya membelinya harus 800 ribuan ya. Jadi transaksinya harus 8 ribu. Jadi transaksi 800 ribu biayanya 400 ribu biaya transaksi. Tidak masuk akal ya kan nih. Kalau saya belinya enggak 14 sen ya, mungkin 1000 sen gitu ya. 1000 sen biayanya 7, iya masih mahal tapi oke lah ya. Jadi ini susah ya. Nah inilah realitas yang terjadi saat ini adalah masih mahalnya biaya transaksi untuk cryptocurrency ya. Ini yang bisa yang lain-lain ya. Jangan lihat rekening cryptocurrency saya yang lainnya ya. Karena saldonya hanya 50.000 rupiah. Pak 50.000 rupiah mah nggak bisa apa-apa Pak. Untuk biaya transaksinya aja ini nggak bisa ya. Jadi gimana dong? Kasihanilah saya lah ya. Yang mau kirim-kirim lah ya Ethereum ke saya. Jadi bagi yang suka, nah ya jadi demikianlah ya bagi yang suka video saya ini, kasihanlah ya kami fakir Ethereum. Kirimkan saya Ethereum, oke. Nah, ini realitas sekarang yang namanya cryptocurrency itu masih seperti ini. Janji bahwa biaya transaksinya murah, ternyata tidak. Katanya tadi ya itu biaya transaksi. Tadi ini memang lagi mahalnya. Tapi katanya sampai peaknya, kalau peak itu bisa sampai 100 dolar loh per transaksi ongkosnya. Kalau lagi rendah tuh 8 dolar katakanlah. 8 dolar dikasih 15.000 kali itu berarti 120.000 ya biaya transaksi. Jadi kalau Anda mau kirim uang ke saya harus di atas 120.000 karena ongkirnya biaya transaksinya 120.000. Gile ya. Aduh, itulah realitas cryptocurrency sekarang.
Itulah sebabnya makanya cryptocurrency masih belum established, belum dapat digunakan sebagai macam-macam karena belum aja. Nanti suatu saat tentu saja ada teknologi-teknologi baru, tentu saja ada network-network baru ya. Yang Ethereum itu kan hanya salah satu ya. Nanti ada lagi yang lain-lain. Saya belum lihat yang lain-lainnya, nanti kita buatkan videonya juga realitasnya seperti apa. Baik, selamat sore. Saya mau ngopi dulu ya, ngopi lagi nanti baru bahas yang susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.